Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Drupadi Horor. Kali ini kita akan melanjutkan cerita dari novel Janur Ireng karya Simpleman. Namun sebelumnya jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya agar kamu dapat notifikasi dari video terbaru selanjutnya. Tuliskan juga pendapat kalian pada kolom komentar di bawah. Selamat mendengarkan. Sewu Dino. Sugi melangkah di altar dengan pandangan mata kosong. Ia tidak tahu lagi sudah berapa lama berada di dalam ruangan itu. Hari mungkin sudah gelap. Sugi melihat para abdi kuncoro lain bergumam satu sama lain. Cara mereka berbicara terdengar aneh. Tampak begitu tergesa-gesa menuju ke suatu tempat. Terdengar salah satu abdi menyebut nama Batra dan Intan Kuncoro. Sugi yang terkejut mendengar nama itu menoleh, lalu berjalan mengikuti mereka. Di sana, salah satu ruangan tempat Batra tinggal telah ramai dipenuhi oleh para abdi kuncoro yang melihat secara berdesak-desakan. Semua orang berdiri memandang ke dalam kamar Batra sembari berbicara satu sama lain. Sugi semakin penasaran. Ia mendekati tempat itu, mencoba mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi di dalam sana. Ia mulai menerobos kerumunan, sampai melihat sosok Batra tewas dengan kepala dipelintir hingga menghadap punggung. Darah terus keluar dari patahan tulang yang menjorok keluar, menembus daging tenggorokan. Di atas tubuh Batra yang sudah tewas, Sugi melihat sebuah tulisan yang dibuat di atas tembok menggunakan darah. Sewu Dino. Sosok perempuan meringkuk tidak jauh dari tempat Batra, dikepung oleh abdi-abdi perempuan yang seperti menenangkan dirinya. Perempuan itu meremas kepalanya sembari menangis seperti orang gila. Dengan rambut panjang terurai menutupi sebagian wajahnya, Sugi mengerti apa yang terjadi di tempat ini. Intan Kuncoro baru saja membunuh Batra, calon suaminya. Sugi tidak tahu apakah Tuan Arjo sudah datang ke tempat ini. Ia bergerak mundur menembus kerumunan para abdi. Saat tidak jauh dari tempatnya, ia melihat Tuan Arjo berjalan mendekat bersama Lasmini. Entah kenapa, ada kepuasan di dalam hati Sugi. Perasaan senang melihat satu anak kuncoro tewas di hadapannya. Sugi membaur bersama abdi lain, menunggu bagaimana reaksi Arjo melihat hal ini. Benar seperti dugaan Sugi, Tuan Arjo terpaku melihat tulisan darah yang seperti memberi pesan kepada dirinya. Di tempat lain, Lasmini menenangkan Intan Kuncoro yang semakin tak terkendali. Ia membujuk Intan meninggalkan tempat ini. Raut wajah Lasmini tampak cemas. Ia mendekati Arjo yang masih termenung memandang tulisan itu. Dengan tangan mengepal, Arjo terlihat sangat murka. Lasmini lalu membisikinya sesuatu. Mereka berjalan meninggalkan tempat ini, menuju ke sudut lain. Sugi mencuri dengar apa yang sedang mereka bicarakan. Batra baru saja mati di depan hidungmu. Kamu tahu apa yang terjadi? Bentak Lasmini. Atmojo sedang menghina dirimu. Aku tak tahu, masihkah punya wajah bila harus bertemu dengan mereka? Arjo hanya diam. Ia termangu menatap kosong apa yang ada di hadapannya. Kamu, apa kamu tidak mendengarkanku? Atmojo serta darah persekutuanmu pasti ada di balik kejadian ini. Tapi bagaimana bisa? Bukankah aku sudah mendapatkan tikus kecil itu? Lalu,
Ranum yang kamu miliki, kenapa tidak bisa mencegah hal ini? Kamu lupa, Arjo. Aku sudah melepaskan kepemilikanku untuk Intan malam ini. Aku tidak bisa menjaga Kunchoro lagi. Sialan, bentak Arjo. Dia terlalu terburu-buru dalam melangsungkan pernikahan ini tanpa memikirkan akibat perbuatannya. Lasmini tertawa mencemooh Arjo. Bagaimana bila mata-matamu salah? Bagaimana bila Sugeng tidak pernah mengkhianati kita? Bagaimana bila... Dalam suasana tegang, Arjo mencekik leher Lasmini, sembari memandang wanita itu dengan tatapan keji. Diamlah, dasar jalang. Kamu pikir aku tidak tahu hubungan gelapmu dengan bedebah itu? Selain tugas yang kuberikan untuk memuaskan Bokolono selama ini, kamu juga pakai untuk memuaskan hasratmu bersama Sugeng. Apa kamu pikir aku tidak tahu hal ini, sialan? Lalu apa masalahnya? Lasmini memberontak sembari menatap Arjo tajam. Bukankah sejak aku memberikanmu Dela, kamu tidak pernah lagi menyentuhku? Kamu lebih memilih perempuan-perempuan sialan di luar sana, termasuk ibu dari Cangsono bedebah itu. Sugi terdiam, tidak percaya dengan apa yang baru saja dia dengar. Ada yang terlewat, sebuah detail kecil. Apa jangan-jangan... Arjo melepaskan Lasmini, lalu berkata kepadanya, Sugeng sudah berhasil memasang pasak Jagor di sini. Lasmini melihat Arjo. Tak masalah bila santet itu dikirim. Yang sekarang harus kamu lakukan adalah gunakan Canguk Sono untuk menghabisi Atmojo saat ini. Tidak mungkin, kata Arjo, menolak usul Lasmini. Kenapa ragu? Bukankah untuk ini kamu lakukan semua kejahatan bejat? Dari mengatur agar kakakku yang malang Kondoto sehingga membunuh Monokolo bapaknya sendiri. Lagi pula, seandainya ini tidak terjadi sekalipun, aku tahu kamu juga akan menghabisi Batra. Kamu hanya terobsesi dengan tujuanmu, yang membuat keluarga kita ini hancur. Arjo menatap tajam ke arah Lasmini. Kamu tidak pernah menyerah mendapatkan apa yang selalu kamu inginkan, bahkan bila harus menggunakan cara paling sinting sekalipun. Lalu apa yang membuatmu menunggu? Anak itu tidak akan bertahan bila yang dihadapi seorang Atmojo. Darah Kunchoro juga diikat dengan mereka. Setidaknya, aku harus memastikan Ranum yang sudah kau lepas merasuki Intan Kunchoro. Karena itu, aku membutuhkan pernikahan ini. Lalu sekarang apa yang akan kamu lakukan? Lasmini tertawa getir melihat Arjo. Batra sudah mati. Tidak ada lagi pengantin yang mewarisi darah menjijikkan Kunchoro yang lahir dari setiap perempuan yang sudah kau tiduri. Seharusnya kamu memberitahu mereka sebelum mati, sehingga kematian mereka tidak sia-sia. Sugi terkejut mendengarnya. Jadi, rumor itu benar. Kamu hanya bertugas menjadi pemuas nafsu Bokolono. Seperti apa yang akan Intan emban selanjutnya? Tugasmu sudah selesai. Untuk itu, tak ada pilihan lain. Aku sendiri yang akan menikahi Intan. Kamu akan menikahi anak kandungmu sendiri. Kamu sudah tidak waras, Arjo. Lasmini terdiam sejenak. Kenapa bukan Sabdo saja yang menikahi Intan? Dia pantas meneruskan tradisi kotor keluarga ini. Tidak, Canguk Sono tidak boleh menikahi Ranum. Kamu tahu sendiri hukumnya. Biar aku saja yang menikahi Intan. Bagaimanapun, setelah malam ini, Sabdo akan mati bersama para bedebah yang terlibat dengan semua ini. Lalu aku akan mewarisi keturunan Canguk Sono dari rahim Intan Kunchoro. Sugi menyadari bahwa terlalu banyak rahasia yang dia dengar. Namun dari percakapan ini, Sugi menyadari sesuatu. Tuan Sabdo pasti sedang ditawan di suatu tempat.
Malam pernikahan. Hari ini seolah tidak ada yang terjadi di tempat ini. Semua abdi melanjutkan tugas mereka masing-masing. Malam ini, Sugi sudah mendengar 2 kematian lagi dari abdi perempuan yang kabarnya baru saja dihabisi oleh Intan Kuncoro. Namun dari rumor yang tersebar mulut ke mulut, Arjo sudah menangkal santet yang merasuk dalam tubuh Intan Kuncoro sementara waktu, sembari mencari di mana pangkal santet ini ditanam. Sugi sendiri tidak habis pikir, bagaimana Atmojo bisa melakukannya. Ia tidak merasa membantu apapun, selain membawa boneka itu masuk ke kediaman milik Kuncoro ini. Di gerbang kediaman Kuncoro, tampak mobil-mobil tamu undangan pernikahan mulai berdatangan. Pesta sudah digelar. Sugi tidak mengerti bagaimana semua ini terjadi secara berurutan. Tetapi menariknya, tidak ada satupun tamu yang terkejut dengan digantinya pengantin laki-laki yang sebelumnya adalah Batra Kuncoro menjadi Arjo Kuncoro, ayah kandung dari pengantin perempuan. Semua orang terlihat biasa saja. Sugi menelusuri jalan setapak, mencoba mencari tahu di mana keberadaan Sabdo. Ia harus segera melepaskannya. Mereka telah bersumpah bersama. Bila Arjo berkata Sabdo akan mati di tangannya, tidak memutus kemungkinan bila hal ini juga akan terjadi kepadanya. Sugi berbaur bersama para abdi serta tamu undangan yang sudah memenuhi aula gedung utama, di mana janur-janur kuning sudah dipasang di langit-langit. Sugi tidak berhenti melepaskan pandangan dari Intan Kuncoro yang duduk di kursi pengantin, mengingatkan dirinya dengan mimpi yang pernah dia lihat. Tak berselang lama, suara kedatangan pengantin laki-laki yang sebelumnya tidak dapat Sugi lihat di mimpinya menjadi jelas. Rupanya, itu adalah Arjo. Rupanya ini alasan Bayu Saseno melindungi dirinya. Namun akibat perbuatan bocah sialan itu, Sugeng harus menerima imbas dari pergeseran takdir. Apa mungkin bocah sialan itu juga sudah tahu sebelumnya dengan apa yang akan terjadi kepada Sugeng? Sugi geram setiap kali mengingat kejadian itu. Bila apa yang Bayu katakan benar, maka malam ini peristiwa itu akan terjadi. Arjo Kuncoro akan mati, diikuti para tamu undangan yang berada di tempat ini. Malam ini, darah akan tertumpah di lantai, tak akan pernah bisa mengering lagi. Sugi keluar dari aula, mencoba berpikir bila dirinya adalah Arjo, di mana dia akan menyekap Sabdo. Tiba-tiba, ia teringat dengan satu ruangan, paviliun timur. Tanpa membuang-buang waktu lagi, Sugi bergegas menuju tempat itu. Ia menembus kerumunan orang, melewati area kebun bunga milik Lasmini, melompati pagar, melewati pintu yang rupanya tidak dikunci, melangkah menuruni anak tangga hingga altar lantai tanah. Aroma kemenyan begitu menyengat. Sugi berjalan perlahan menuju pintu tempat dia pernah melihat Lasmini bersama dengan Bokolono si kambing hitam. Di sana tidak ada siapa-siapa. Keheningan di dalam ruangan ini membuatnya merinding, seakan-akan sedang diawasi. Di ruangan itu hanya ada ranjang dengan tirai putih. Tak ada tanda-tanda keberadaan Tuan Sabdo. Tampak sebuah papan dengan banyak foto menempel di atasnya. Sugi mendekati papan itu, melihat lebih jeli apa yang ada di sana. Di dalam foto-foto yang menempel di papan, Sugi melihatnya. Ini adalah foto dari keluarga Kuncoro. Sugi menemukan sebuah foto hitam putih. Seorang pria tua botak dengan rambut di sekitar kepalanya berpose dengan seorang wanita bersanggul. Di samping mereka, ada 2 anak laki-laki yang terlihat kembar, dengan 1 anak perempuan di sisi lain. Sugi mengambil foto itu,
memperhatikan dengan seksama. Ia yakin merasa pernah melihat foto pria tua ini. Ini adalah foto pria yang sama saat mengantarkan Arjo di padepokan tengah hutan. Sugi membalik lembar foto itu. Tertulis nama Monokolo Kuncoro, Arjo Kuncoro, Kondoto Kuncoro, Lasmini Kuncoro. Ada satu nama yang dicoret dengan tinta, sehingga Sugi tidak dapat membacanya dengan jelas. Tidak hanya foto ini, Sugi melihat banyak siluet dari foto-foto lain. Di setiap foto terlihat seekor bayangan kambing hitam berdiri di samping mereka. Apakah pemujaan iblis ini sudah berlangsung lama? Tiba-tiba, terdengar suara napas seseorang tepat di tengkuk Sugi. Sugi terkesiap, menoleh mendapati Lasmini berdiri menatap dirinya dengan senyuman menyeringai. "Kamu sudah tahu semuanya, bukan?" kata Lasmini. "Kamu sudah tahu siapa aku. Kamu juga tahu apa yang sedang kulakukan di tempat ini. Seandainya saja Arjo mendengarkanku untuk menghabisimu saat pertama kali kamu menginjakkan kaki di rumah ini. Aku sudah merasakan firasat buruk yang kamu bawa." Sugi melangkah mundur, sembari tangannya meraba-raba mencari sesuatu. "Tak perlu khawatir, aku kesini tidak ingin menyakitimu. Lagi pula, semua sudah terlambat, bukan? Cepat atau lambat, kematian semua orang ini akan datang. Benar kan? Kamu adalah Kudro yang dikirim untuk menghabisi kami." Sugi hanya diam. Ia merasa ngeri melihat penampilan Lasmini. Belum pernah Sugi melihat dia sekacau ini. "Bila kamu mencari berdebah kecil itu, telusuri tangga. Tidak jauh dari aula utama, ada sebuah lorong di sana. Kamu akan melihat sebuah pintu. Anak itu ada di sana. Sebaiknya cepat, sebelum Arjo menikahi Ranum yang baru." Lasmini tertawa. Ia melepas sanggul yang mengikat rambutnya, lalu mengacak-acak rambutnya seperti wanita sinting. Ia menunjukkan sebilah pisau di tangannya. "Aku akan mati di sini, daripada harus merasakan siksa kematian yang sebentar lagi menjemput kami semua. Aku sudah kehilangan jati diriku sebagai manusia. Bahkan aku tidak tahu lagi, apakah aku masih seorang manusia. Pergilah." Lasmini menancapkan pisau itu tepat di bola matanya, kemudian merobek dengan kekuatan tangannya. Ia menjerit sekaligus tertawa. Sugi yang tidak sanggup melihat hal ini, segera pergi meninggalkan ruangan, membiarkan Lasmini mati dengan caranya sendiri. Ia bisa merasakan kesedihan yang mendalam di hati perempuan itu, yang mungkin secara tidak langsung dipicu oleh kematian Sugeng. Namun, benarkah itu yang sebenarnya terjadi? Sugi tidak pernah tahu isi hati manusia. Tanpa membuang-buang waktu, Sugi berlari menuju tempat Lasmini memberi petunjuk. Kesepakatan. Sabdo terikat di tiang jati. Kedua kakinya dirantai dengan sepasang paku yang ditancapkan menembus tulang kakinya. Tubuhnya lelah menerima penyiksaan saat Arjo menghabisi setiap orang yang sudah ia tandai. Ia tidak mengerti kenapa Arjo tumbuh dengan dendam sebesar ini di dalam tubuhnya. Ketamakan dibalut rasa dengki membuat kehormatan begitu berharga di matanya. Perlahan-lahan Sabdo kehilangan keinginan untuk hidup. Rasa frustasi serta keputusasaan menyambangi pikirannya. Tak jauh dari tempatnya, Bokolono menatap dirinya, seperti mengiba. Tetapi Sabdo tahu bahwa iblis itu juga tertawa menikmati setiap rasa sakit yang Sabdo lihat dari penyiksaan yang sudah dilakukan Arjo. Bayangan dari kilasan kematian-kematian itu muncul kembali di kepala Sabdo. Ia menunduk pasrah. Bila memang harus mati dengan cara seperti ini, Sabdo akan menerimanya. Tanpa Sabdo sadari,
Sukmanya bergerak di antara kilasan dari tubuh serta genangan darah yang menggenang di atas lantai kayu, tempat seorang wanita bersanggul sedang duduk, Mbah Karsa. Ia memandang ke arah tumpukan mayat yang sedang dibersihkan oleh orang-orang. Ia berbicara dengan seorang lelaki. Sabdo tidak dapat melihat siapa lelaki itu, tetapi ia bisa mendengar dengan jelas apa yang sedang mereka katakan di dalam telinganya. Menur Arya tak pernah mengkhianatiku, kata Mbah Karsa. Sosok lelaki yang berdiri tidak jauh dari tempat Mbah Karsa tiba-tiba berkata, "Jenengan benar, tetapi jenengan harus ingat, Arjo memberi tugas yang krusial serta membahayakan bagi kita semua. Seandainya kita luput sedikit saja, tak hanya jenengan, tetapi semua akan mendapat imbas dari keserakahan." Menur Arya mendapatkan anak Saseno itu, yang berhasil kabur terlebih dahulu, membawanya kepada kita untuk mulai menyusun rencana ini. Bila bukan karena pengorbanan darinya, aku tidak akan dapat mengirimkan santetku. Kamu benar, bagaimanapun juga aku menghormati Menur Arya sebagai bagian dalam rencana penghapusan generasi Kuncoro ini. Tapi kenapa kamu menolak telepon dari Menur Arya? Atmojo tersenyum getir. Aku melihat bagaimana mereka akan mati. Kupikir tidak ada yang bisa aku lakukan. Untuk mendapatkan apa yang kita inginkan, kita harus siap kehilangan yang lain. Setidaknya, itu yang kupelajari sampai saat ini. Mbah Karsa menoleh melihat lelaki itu. Lalu bagaimana dengan mereka? Anggodo dan Codro memilih untuk mundur. Kurasa mereka memiliki urusan yang lebih penting. Apakah kamu berpikir hal yang sama sepertiku? Karsa tersenyum, mencemooh dengan senyuman sudut bibir yang tersungging. Kita tahu bagaimana Anggodo dan Codro berpikir, tetapi dengan keputusan yang dia pilih, kita tidak dapat memenuhi kematian Arjo dengan cara ini. Dibutuhkan 4 dari 6 orang yang tersisa di dalam persekutuan ini untuk menyempurnakan Janur Ireng. Aku juga sedang berpikir demikian. Sobo tidak akan pernah mau ikut campur dalam segala hal yang sudah terjadi di antara kita. Kurasa kita harus siap berperang secara langsung dengan Kuncoro malam ini, apapun yang terjadi. Kurasa akulah yang lebih dulu yang menjadi incaran bagi begundal satu ini. Kamu lebih tahu bagaimana Trabala Sedo dan Trah Angkara ketika bertemu. Si lelaki seperti menahan senyum. Dia sudah menghinaku di hadapan darah persekutuan lain. Aku tidak akan pernah melupakan sikap sombongnya. Tiba-tiba dari belakang terdengar suara langkah kaki mendekat. Karsa Atmojo melirik dari sudut matanya. Seorang wanita mengenakan kerudung untuk menutupi wajahnya. Bila kalian membutuhkan dukungan untuk menghabisi Kuncoro, maka aku sebagai pewaris dari keluarga Gayatri siap mendukung kalian dalam menunaikan santet Janur Ireng. Karsa terkejut melihat hal ini. Keluarga Gayatri yang memiliki sejarah emosional dengan Kuncoro tiba-tiba menawarkan diri menghabisi Kuncoro. Lelaki misterius tersenyum menyeringai. 3 keluarga masih belum cukup untuk menunaikan santet ini kepada Trabala Sedo. Kuhargai pendapatmu. Tetapi bagaimana bila pewaris Kuncoro yang sah ikut dalam pembantaian ini? Kata Gayatri. Maksud jenengan Sabdo. Bagaimanapun juga, pewaris sah Kuncoro adalah dia. Maka secara hukum kita, dia adalah kepala keluarga yang sebenarnya, bukan si kecil Arjo. Untuk itu aku ingin membuat kesepakatan untuk penghapusan seluruh keturunan Kuncoro kecuali Sabdo. Lelaki misterius tersenyum. Tapi kurasa hal ini tidak akan pernah terjadi. Sabdo memang belum menjawab penawaran kita. Dia tidak akan bergabung kecuali nyawa Intan Kuncoro tidak diikut sertakan dalam penghapusan seluruh Kuncoro ini, jawab Karsa Atmojo. Itu tidak mungkin.
Kita tahu bahwa Intan menyandang gelar Ranum selanjutnya. Semua dari kita tahu apa yang akan terjadi bila Ranum dan Canguksono berada di dalam garis keturunan yang sama. Semua akan tumpang tindih, nyawa kita tidak ada harganya lagi. Lalu apa rencana kalian? Tanya Gayatri. Tidak ada salahnya mencoba. Lagi pula keputusan ini ada di tangan Sabdo Kuncoro sebagai ujung dari santet ini terhadap keluarganya sendiri. Urusan apakah dia bersedia atau menolak, kita jalankan saja semampu kita. Hari itu, di kediaman Menur Arya, kesepakatan baru terlahir dari 3 keluarga paling kuat. Sabdo mendengar semua ini, dan sekarang pilihan ada di tangan Sabdo. Sabdo menatap genangan darah di bawah kakinya. Ia tahu hidupnya tidak akan lama lagi. Namun bila dia diberi sedikit umur saja, dia ingin melihat Intan Kuncoro untuk terakhir kalinya. Sabdo mendengar seseorang berjalan mendekat. Bila Arjo datang menghabisi dirinya sebagai penebusan dosa dari dendam kepada Atmojo, Sabdo sudah siap mati. Dia menoleh melihat siluet bayangan hitam berjalan semakin dekat. Rupanya dia adalah Sugi Bahir. Ia melihat Sabdo dengan iba. Sugi berlari mendekat, mulai mencoba melepas ikatan serta rantai yang membelenggu Sabdo. Sabdo meringkuk. Ia bertanya kepada Sugi, apa yang terjadi di luar sana selama dirinya terkurung di dalam sini. Sugi menceritakan semua. Amarahnya meledak-ledak saat tahu Arjo akan menikahi anaknya sendiri, Intan. Ada apa? Sugi melihat Sabdo yang menatap kosong. Bokolono mendekat melihat wajah Sabdo yang kini beralih kepadanya. Gi, kalau kau jadi aku, apa yang akan kamu lakukan? Apa? Sugi bingung. Sabdo menoleh ke Sugi. Mana yang kamu pilih? Menghabisi seluruh keluargamu atau memilih mati dan mengakhiri semua ini? Aku tidak akan memilih keduanya. Aku memilih pergi dari neraka ini, persetan dengan semua itu. Yang penting, aku masih bisa selamat. Sabdo seperti ingin tertawa mendengar Sugi. Namun di dalam hati, ia menjerit. Apa menurutmu, aku mengikuti kata mereka saja? Sugi melotot melihat Sabdo. Ia seperti tidak dapat menjawab pertanyaan Sabdo. Maksudmu, kamu akan bergabung dengan 3 orang sinting itu? Menghabisi semua keluargamu dan orang-orang sinting yang ada di sini? Sabdo menunduk. Kamu sudah kuanggap seperti abangku sendiri. Bisakah aku meminta satu permohonan kepadamu? Kamu ingin aku melakukan apa? Tanya Sugi melihat wajah Sabdo. Bawa Intan pergi sejauh mungkin dari sini. Membawa Intan pergi? Bagaimana caranya? Kepalaku akan ditebas oleh bapakmu. Arjo bukan bapakku. Dia hanya pamanku yang sudah mengambil semua yang seharusnya kumiliki. Jadi, ya, akan kuhabisi Arjo bersama para sekutunya malam ini. Tapi sebelum itu, Sabdo memegang bahu Sugi. Ia melihat dengan sorot mata mengiba, memohon, bawa Intan pergi sejauh mungkin. Malam ini, pernikahan akan berlangsung berlumur darah yang tak akan bisa kering. Sugi mencabut paku yang membelenggu 2 kaki Sabdo. Kini Sabdo menjerit begitu keras. 2 kakinya mungkin tidak dapat digunakan. Lalu bagaimana Sabdo bisa keluar dari tempat ini? Sugi melangkah mundur melihat Sabdo memeluk binatang itu. Bokolono akan menuntaskan santet dengan 3 ingun-ingun milik keluarga besar yang lain. Sugi masih mengingat kata-kata Mbah Karsa di tempat itu. Butuh 4 persekutuan untuk melangsungkan santet besar yang akan menumbalkan banyak hal bila sampai kita gagal. Sabdo memandang Mbah Karsa. Apa yang terjadi bila tidak sampai 4 orang?
Mbah Karsa tersenyum kepada Sabdo. Maka tumbal nyawa santet si pengirim akan menjadi pengganti dari santet ini. Sabdo tampak menimbang-nimbang kata-kata Mbah Karsa. Anda yakin mau menunaikan ini? Aku tidak bisa menjamin untuk ikut di dalam pembantaian ini. Untuk terakhir kali Mbah Karsa berkata kepada Sabdo, aku percaya kepadamu sebagai keturunan Kuncoro Murni. Kukorbankan hidupku untuk menghindari Arjo menjadi abdi ratu satu-satunya. Kami akan menghentikan ketamakan dari ambisi tersebut. Sugi melangkah pergi meninggalkan Sabdo di ruangan itu yang mulai merapalkan mantra.